Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafkahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allah iftah alaina futuhal arifin amma ba'. Selamat datang kepada jamaah semuanya dalam lanjutan kajian kita membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab fikih. Alhamdulillah sekarang pertemuan yang ke-13. Alhamdulillah kita masih istiqomah dari pertemuan awal sampai pertemuan yang sekarang, insyaallah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, tanpa panjang mukadimah langsung saja ke inti pengajian kita. Minggu kemarin kita karena ada beberapa alasan, akhirnya minggu kemarin pengajian kita diliburkan. Mungkin untuk mengingat-ingat atau mengulang kaji lah kata orang awak, lancar kaji dek baulang itu kan, nah itulah. Mungkin kita ulang sedikit tentang masalah niat. Kemarin kita mengaji masalah fardu wudu. Ya, sebelum masuk pengajian sekarang kita ulang sedikit. Jadi fardu wudu ada 6 gitu. Ada niat, basuh wajah, basuh tangan, ngusap rambut, basuh kaki, dan tertib. Sebagaimana yang landasannya kemarin masalah ya fadilah wudu telah kita sampaikan. Dan masalah ya keutamaan tentang berwudu telah kita sampaikan ya di pertemuan yang kemarin. Ada beberapa hadis menerangkan tentang fadilah berwudu tersebut. Sudah kita jelaskan juga pengertian wudu, fadilahnya gitu. Sekarang kita masuk ke rukun yang pertama. Rukun atau fardu wudu yang pertama adalah niat. Gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai akhir, bahwa di situ disebutkan ada 4 yang disinggung dalam Al-Quran. Itu ada 4, yaitu tentang masalah wajah, basuh tangan, ngusap rambut, dan basuh kaki. Jadi yang 2 itu niat dan tertib itu diambilkan dari hadis Nabi. Kalau masalah yang niat itu kan kita berpatokan pada innamal a'malu bin niat hadisnya. Kalau yang masalah tertib sebagaimana kita sampaikan kemarin adalah ibda'u bima ba'da Allah. Mulai sesuatu itu dengan apa yang dimulai oleh Allah. Dikatakan Al-Quran fa'usilu wujuhakum. Situ kan tertib.
Berarti wajah, tangan, dan rambut, kemudian kaki, kan gitu. Kemudian masalah niat ini kita singgung kemarin. Dalam niat itu sendiri ada 7 pembahasan ya. Dalam niat tersebut ada 7 pembahasan. Sebagaimana syairnya kita sebutkan bahwa tentang yang 7 pembahasan tentang niat, hakikatun, hukmun, mahallun, wa zamanun, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Jadi dalam niat itu ada hakikatnya, ta'arif niat, definisi niat tersebut, apa yang maksud dengan niat. Yang kedua, hukumnya, apa hukumnya kita itu berniat. Yang ketiga, mahallun, di mana tempat niat itu. Wa zaman, wa zamanun, dan kapan kita berniat tersebut. Kaifiyatun, dan bagaimana cara berniat tersebut. Syartun, kemudian syarat-syarat niat itu juga ada. Apa saja syaratnya tentang berniat. Dan terakhir yang kita tuju adalah maksudun hasan. Tujuan kita berniat itu untuk apa? Tuh. Jadi kita singgung yang pertama adalah hakikat. Jadi hakikat niat itu adalah apa maksud definisi niat tersebut? Ya kalau niat pada bahasanya menurut logatan bahasa adalah al-qasdu mutlaqan. Itu mengqasad, memaksud. Itu niat secara bahasa. Yang dimaksud dengan niat sebenarnya adalah yang secara syaraknya. Itu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Kita mengajak sesuatu langsung dengan perbuatan kita. Berbarengan gitu. Itu niat di secara istilah. Ada juga yang ada niat itu azam namanya, azmun. Azmun. Kalau yang azmun itu adalah yang dikatakan azam, kita kan biasa sering kita sebut gitu kan. Saya berazam gitu. Itu. Jadi yang dimaksud dengan azam tersebut adalah qasdu syai' qabla fi'lih. Kita meniatkan sesuatu tapi tidak berbarengan. Ya, contohnya di sini adalah masalah puasa. Kalau puasa itu kan kita niatnya malam gitu. Niat zakat, masalah zakat juga gitu. Kan masalah puasa kita niatnya malam dan pun puasanya mulai subuh gitu. Tapi kalau puasa niat udah masuk subuh maka puasanya tidak sah gitu. Jadi kalau niat kalau azam itu adalah sebelum terjadi perbuatan, itu azam namanya. Kalau niat ya niat yang kita katakan tadi lah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Keduanya sama niat, tapi nama istilah saja yang berbeda. Ada namanya ya azam juga niat juga, tapi cara mengerjakan itu berbeda. Kalau azam sebelum perbuatan, yang kalau niat yang pertama kita katakan tadi itu yang muqtaranan bi fi'li, itu hanya nama saja yang berbeda, tapi caranya sama. Maksudnya kedua itu sama-sama niat, tapi meletakkannya berbeda. Kalau yang pertama tadi kita sebutkan adalah itu yang berbarengan. Ya kayak misalnya wudu gitu kan. Itu berbarengan sampai air wajah langsung itu jatuh niat. Kemudian hukmun. Jadi hukum niat tersebut adalah secara hukum berniat wajib secara ghaliban, wujub ghaliban. Jadi secara kebiasaan niat itu wajib. Karena ada juga niat itu tidak wajib. Ya, kalau disebutkan, dicontohkan di kitab fikih adalah ketika memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Tapi niat ketika memandikan wajah itu dah tidak wajib. Itu. Jadi kebiasaan ghalibnya niat itu wajib. Tapi ada beberapa surah niat itu tidak wajib. Kalau yang saya sebut tadi adalah di kitab fikih masalah memandikan al-ghuslu al-mayt. Itu masalah memandikan mayat. Mandi mayat hukumnya wajib dan niat mandi wajib itu tidak wajib. Mahalun, tempat niat di mana? Itu mahalun niat adalah al-qalbu, niat itu di hati. Niat itu di hati. Ada juga orang melafazkan niat itu dengan tujuh melafaz. Kalau melafazkan niat itu usolli gitu kan, itu melafazkan. Nama itu wudu itu kan melafazkan. Melafazkan niat itu hukumnya sunat.
Jadi yang hakikat niat, yang sebenarnya niat itu tempatnya di hati. Gitu. Jadi yustahabbu at-talaffuz bin niyati sirran liyusa'ida al-lisan al-qalba. Jadi tujuannya kalau orang melafazkan niat ya untuk membantu biar hatinya itu tidak ya untuk apa namanya itu? Untuk menetapkan apa yang diniatkannya. Jadi dibantu untuk dilafazkan untuk mempermudah. Tapi kalau misalnya terjadi begini kan, seseorang itu niatnya usolli fardal asri, dia melafazkan dengan asar tapi niat di hatinya salat zuhur, maka itu yang diambil adalah salat zuhur, karena yang sebenarnya niat itu dalam hati, bukan dilafazkan. Kalau misal ada kita yang berbeda niat, misalkan ya kayak tadi kan, kita lafazkan salat asar, usolli fardal asri, sebenarnya yang di hati kita adalah salat zuhur, maka itu hukum. Maka yang kita ambil antara dua itu adalah salat zuhur. Gitu. Zaman. Kapan zaman niat adalah? Waktu kita berniat itu kapan? Awalul ibadah. Niat itu adalah kapan kita melaksanakan niat adalah di awal ibadah. Misalnya wudhu di awal ibadah, ketika basuh wajah. Salat ketika takbiratul ihram. Gitu. Itu masalah. Jadi zaman niat adalah di awal ibadah. Selanjutnya kaifiyatun. Kalau kaifiyat ini maksudnya cara kita berniat, ya cara-caranya gitu kan. Kalau kaifiyah caranya adalah yakhtalifu bil bikhtilafil abwab. Cara berniat itu berbeda-beda di tempat yang berbeda gitu. Misalkan di wudhu kita pakai nawaitul wudhu gitu kan, atau nawaitu raf'al hadas. Kalau ketika salat kita pakai usolli, itu juga niat. Jadi ketika berbeda apa yang kita kerjakan juga berbeda cara niatnya, kaifiyahnya berbeda gitu. Misalnya di puasa, nawaitu shamogadin gitu kan itu berbeda. Itu kaifiyah namanya. Karena mana syartun. Syarat niatnya ada 5. Jadi sah niat tersebut ada 5 syarat. Pertama yang syarat yang pertama, syarat niat itu adalah orang Islam. Mesti yang berniat itu orang Islam. Yang kedua adalah syarat niat yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz umur telah bisa membedakan buruk dan baik. Kalau dalam kitab fikih sebutkan yang kata mumayyiz itu adalah yang mana anak tersebut ayastanji wahdahu wa yakul wahdahu. Dia masih sama istinja sendiri, bisa makan sendiri gitu. Maka anak itu sudah dikatakan mumayyiz. Tapi kalau disebutkan biasanya mumayyiz itu umur 7 tahun. Gitu ya. Jadi anak yang telah umur 7 tahun ke atas maka niat sah. Tapi misalnya anak ini umur 5 tahun, 4 tahun, maka niat tidak sah. Kalau walaupun dia berniat, maka niat tidak sah. Yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Seseorang itu tahu apa yang diniatkannya. Gitu. Jadi istilahnya masalah hukumnya gitu. Masalah hukumnya. Dia tahu yang diniatkan itu apa. Gitu kan. Misalkan salat, kalau seorang itu mengiktikadkan salat ini tidak wajib dong gitu kan. Salat ini tidak wajib. Tapi saya berniat juga gitu kan. Hanya mengikut saya bawa niatnya gitu. Maka itu tidak sah niatnya dah. Dan kita ala ilmu bil manwi, yang kita kerjakan itu tahu. Hukumnya wajib gitu kan. Kita wudhu, hukumnya itu wajib. Yang keempat adalah al-qudratu 'alal manwi. Yang kita niat tersebut yang kesanggupan kita. Maksudnya adalah ya contoh. Nawaitul wudhu li usolli wa li alla usolli. Saya berwudu untuk salat dan tidak untuk salat. Itu kan apa nama itu? Tidak cocok.
Saya berwudu untuk salat dan tidak untuk salat. Nah, gitu. Maka tidak sah niatnya. Yang kelima adalah adamul munafi. Tidak ada yang menafikan niat. Seperti kaniyatil qat'i. Seperti memutuskan niat. Berarti itu batal niatnya. Tapi masalah yang rincinya, masalah yang telah kita singgung kemarin, ini saya menyebutkan hanya yang pemimpin secara besarnya. Yang minggu sebelumnya masalah ini telah kita bahas secara detail. Yang ketujuh adalah maksudun hasan. Tujuan niat, maksud niat tersebut adalah ada dua. Yang pertama, tamyizul ibadah minal adat. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Adah itu masuk kebiasaan. Misalnya kita mandi. Kita kan mandi udah kebiasaan adah gitu. Kebiasaan. Atau membedakan dengan ibadah. Menjadikan mandi itu jadi mandi ibadah gitu misalkan. Misal mandi ya junub atau mandi Jumat. Caranya kan sama. Airnya sama gitu kan. Metodenya sama. Tapi yang bedakan adalah niat. Apakah seorang itu ini mandi wajib kah? Apakah dia mandi sunat untuk Jumat misalkan? Atau untuk mandi Raya Idul Fitri? Atau mandi biasa saja? Itu yang bedakannya adalah niat. Di tamyizul ibadah minal adat. Kedua adalah tamyizu rutabil ibadah ba'dhiha an ba'. Membedakan derajat ibadah. Membedakan derajat ibadah. Ada ibadah itu fardu, ada yang wajib, ada ibadah itu yang sunat. Jadi yang membedakan itu hanyalah niat. Itulah. Itu masalah niat. Jadi dalam niat itu sendiri ada 7 perkara yang ada di niat tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan sekarang. Mungkin ada kitabnya di PDF, di grup ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-salati aw nahwi dhalik inda ghuslil wajhi wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu istibahata fardhis shalah wa in tawadda li sunnati nawa istibahata as-shalah atsani ghuslul wajhi. Oke. Jadi sekarang masuk ke fardu wudu. Yang pertama adalah tentang niat tadi kan. Ya masalah niat itu sendiri telah kita bahas tadi. Sekarang kalau di sini tadi kan di niat tuh kita sebutkan ada hakikat yang ketujuh tadi maksudnya. Jadi kalau niat, cara-cara niat berarti itu kaifiyah namanya. Kaifiyah, cara kita melafazkan niat. Karena dalam wudhu tersebut ada beberapa lafaz. Sebagaimana yang saya kirim di grup kemarin itu ada sekitar berapa ya? 7 lafaz lah. 7 lafaz boleh kita gunakan satu yang 7 tersebut. Mungkin ada yang buka grup WA. Di situ ada yang saya tulis kemarin bahwa ada beberapa niat gitu ketika ketika berwudu. Jadi kan selama ini kita kan berpatokan ya misal kita kan ngaji di MDA gitu kan. Kan yang biasa kita ketemu itu adalah niat berwudu nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar gitu kan. Kan itu sampai ke ujung. Oke, itu kan telah sama-sama kita ketahui. Niat yang pertama, niyatu raf'il hadas. Niat. Jadi niat raf'il hadas. Jadi dalam niat
niat menghilangkan hadas. Jadi ketika kita berniat, ketika membasuh wajah kan niat itu kan wajib niat hukumnya. Jadi ketika itu biasa kita kan nawaitul wudu'a gitu. Sampai di wajah langsung kita niat nawaitul wudu'a gitu kan. Tapi sekarang kita hanya meniat nawaitu raf'al hadas. Sampai di wajah air nawaitu raf'al hadas. Ini lafaznya berbeda. Nawaitu raf'al hadas. Saya berniat menghilangkan hadas. Jadi pertanyaannya sini adalah apakah mesti kita mengkaitkan ke lafaz asgor atau akbar? Karena dalam niat itu kan ada lafaz akbar sama lafaz asgor. Kalau asgor kan hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Gitu. Jadi kan apakah mesti ketika berniat itu pakai lafaz asgornya, hadas kecil, atau lafaz akbarnya ketika misalnya mandi junub atau bagi perempuannya haid? Apakah mesti kita memakai kata-kata asgor itu? Itu. Apakah boleh kita mengitlakkan saja? Ya kita itlakkan saja, maksudnya nawaitu raf'al hadas sampai di situ saja. Apakah boleh? Jadi jawabannya adalah boleh. Jadi ketika niat wudu nawaitu raf'al hadas, maka niatnya sah. Nawaitu raf'al hadas, langsung basuh wajahnya. Maka niat wudunya sah. Gitu. Apakah mungkin di hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar? Ya mungkin. Karena di hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau kita itlakkan saja nama itu raf'al hadas, ya mungkin. Tapi nanti kita katakan tadi niat nama itu raf'al hadas sah. Baik itu ketika mandi junub atau menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil. Tapi kita hanya meniatkan nama itu raf'al hadas. Saya berniat menghilangkan hadas. Tidak memakai kata-kata akbar. Misalkan kita kan junub atau perempuan bagi mandi haid. Kan situ biasa kalau mereka meniatkan nama itu ghusla kan minal junub atau liraf'il akbar gitu. Liraf'il hadas akbar gitu kan. Kan mereka menyebutkan hadas akbarnya. Kalau ketika kita berwudu misalkan hadas kecil nawaitul wudu ali rafil hadasil asgor, kita menyebutkan kata lafaz asgornya. Tapi sekarang kita tidak menyebutkan kata-kata asgor sama kata akbar, tapi hanya memutlakkan nawaitu rafal hadas. Tapi kita gunakan untuk mandi wajib juga dan untuk mandi sunat bisa juga, atau untuk fardu wudu juga bisa. Jadi walaupun kita pakai niat seperti tersebut, ada nanti yang memalingkan nama itu adalah qarinah as-sarifah. Ada qarinah yang memalingkan. Ada qarinah yang memalingkan nama itu qarinah as-sarifah. Maksud qarinah as-sarifah sini adalah ketika kita mau mandi wajib. Mau mandi wajib kan? Ketika kita mau mandi wajib, tapi niatnya kita pakai adalah nama itu raf'al hadas tanpa menyebutkan akbar. Apakah niat yang kita sebut niat tersebut akan menjadi untuk menghilangkan hadas besar? Iya, menjadikan itu ke hadas akbar, ke hadas besar. Karena hadas itu qarinah sarifah. Apa karenanya kita mandi wajib? Misalkan ya setelah habis junub atau bagi perempuan haid untuk mandi haid. Itu namanya qarinah sarifah. Walaupun kita niatkan nama itu raf'al hadas. Hanya nama itu raf'al hadas ketika kita mau mandi wajib. Mandi wajib itulah namanya qarinah sarifah namanya. Qarinah memalingkan hadas itu menjadi hadas besar.
Ketika itu begitu juga ketika kita mau wudu, kita pakai nawaitul wudu'a, gitu kan? Kita pakai nawaitul wudu'a. Kita pakai ketika wudu kita pakai lafaznya nawaitu raf'al hadas. Kan di wudu itulah hadas kecil. Jadi memalingkan hadas itu menjadi hadas kecil adalah ya karena syarifah. Kita sekarang melaksanakan wudu. Dan wudu itu sendiri adalah hadas kecil. Oke. Itu masalah apakah mesti kita menyebutkan akbar atau asgharnya gitu kan. Jadi tidak mesti. Boleh kita niatkan saja, baik itu mandi wajib, baik itu wudu gitu kan. Boleh kita niatkan nawaitu raf'al hadas. Jadi niat kita sah. Selanjutnya lah pertama adalah niat raf'il hadas. Jadi kita pakai niat nawaitu raf'al hadas, sah niatnya. Niat kedua adalah awit taharah lis shalah. Gitu. Awit taharah lis shalah. Kita meniatkan ketika basuh wajah, niat wudu, kita baca nawaitu taharah lis shalah. Kita ketika berwudu ya, kita baca nawaitu taharah lis shalah. Gitu. Jadi sah niatnya. Jadi kita baik itu kita pakai kata lafaznya nawaitu raf'al hadas sah, baik itu kita pakai lafaznya nawaitu at-taharah lis shalah sah. Ketika wudu nawaitu taharah lis shalah. Sah niat wudunya. Gitu. Au nahwi dzalik. Selanjutnya lah au nahwi dzalik. Au nahwi dzalik ini maksudnya adalah dan seumpama demikian. Ya, seumpama demikian adalah yang kayak raf'ul hadas atau taharah lis shalah, maksudnya niat-niat yang lain. Kalau kita pakai sah untuk dijadikan untuk menghilangkan hadas. Tapi yang dimaksud dengan nahwi dzalik ini adalah yang dan seumpama demikian, yang demikian menghilangkan hadas atau taharah lis shalah. Jadi di sini bukan mutlak ibadah, akan tetapi adalah mimma yaftakiru ila at-taharah. Jadi di antara ibadah itu yang butuh kepada taharah, karena ada ibadah itu tidak butuh ke taharah. Ya kan? Karena ada ibadah itu tidak butuh ke taharah. Yang dimaksud di sini adalah wanahwi dzalik, maksudnya adalah ai mimma yaftakiru ila taharah. Sesuatu ibadah yang butuh ke taharah. Misal wudu kan salat gitu kan. Kalau salat kan butuh taharah. Nih. Ini maksudnya ada berapa contoh taharah yang butuh ke yang butuh kita melaksanakan sesuatu itu dengan taharah. Contoh, salat. Salat kan mesti taharah. Gitu. Jadi salat mesti taharah. Nawaitu taharah lis shalah. Sah. Atau kita pengen tawaf. Nawaitu taharah lit tawaf. Sah. Atau kita mau menyentuh Al-Qur'an. Nawaitu taharah limasil mushaf. Sah niatnya. Ketika misal kita berwudu. Nawaitu taharah lis shalah. Sah. Nawaitu taharah lit tawaf. Sah. Misal kita ada yang pergi tawaf gitu kan, haji gitu. Ketika karena tawaf itu ada tawaf wajib, ada tawaf sunat, tawaf rukun gitu. Ketika juga bisa orang itu berwudu, nawaitu taharah, saya berwudu limasil mushaf, untuk memegang mushaf Al-Qur'an. Enggak sah niatnya. Itu maksudnya an-nahwi dzalik itu adalah
Dan seumpama demikian, ya seumpama demikian taharah, ada taharah li shalah, ada taharah li tawaf gitu. Dan pengertian dari nahwi zalik itu adalah mimma yaftakiru ila taharah. Sesuatu yang butuhkan taharah. Salat butuh taharah. Tawaf butuh taharah. Memegang Al-Qur'an butuh taharah. Butuh kita suci memegang Al-Qur'an. La yamassu ilal mutahhar. Gitu. Jadi ya gitu. Kalau yang masalah baca Al-Qur'an tersebut itu tidak butuh taharah. Ada beberapa ibadah, baca Al-Qur'an itu kan ibadah kan? Baca Al-Qur'an ibadah. Tapi kita membaca Al-Qur'an itu tidak butuh, kita harus berwudu dulu. Tidak dalam keadaan berhadas kita boleh. Tapi sini hadas kecil. Gitu. Hadas kecil. Walaupun dalam keadaan berhadas kita boleh membaca Al-Qur'an, tapi tidak memegang. Tapi kalau memegang itu wajib kita dalam keadaan suci. Membaca Al-Qur'an itu termasuk ibadah. Tapi ibadahnya tidak butuh ke taharah. Gitu. Wa anaun au nahwi dzalik. Jadi kalau kita simpulkan sih dalam syarah kitab ini, saya berapa poin saya ambil tentang niat. Semua niat ini kita pakai ketika berwudu itu sah. Yang pertama ya, di grup WA ada tulis kemarin. Ketika niat yang pertama adalah nawaitu raf'al hadas. Kita pakai nawaitu raf'al hadas ketika berwudu, maka niat sah. Kedua, nawaitu taharah lis shalah. Sah. Nawaitul wudu'a. Sah. Gitu. Ketika kita wudu kan, nawaitul wudu'a. Sah. Saya berniat wudu. Sah. Atau nawaitu fardal wudu. Sah juga. Nawaitu fardal wudu. Sah. Atau nawaitu ada al wudu. Sah juga. Atau juga kita pakai nawaitu istibahata lis-shalah. Nawaitu istibahata lis-shalah. Juga boleh. Selanjutnya nawaitu istibahata masil mushaf. Juga boleh. Maksudnya saya tulis ada sekitar 7 kaifiyah cara kita berniat ketika basuh wajah. Jadi kita gunakan salah satu yang 7 tersebut sah niatnya. Nawaitu raf'al hadas gitu kan. Nawaitu at-taharah lis-shalah. Nawaitu wudu. Nawaitu fardal wudu. Nawaitu ada al-wudu. Nawaitu istibahata lis-shalah. Nawaitu istibahata masil mushaf. Maka semua niat ini sah kita gunakan untuk berwudu. Selanjutnya di kitab adalah inda ghuslil wajhi. Jadi niat kan tadi kita katakan di kitab al-awwalu niyatu rafil hadasi awit taharati lis-shalah aw nahwi dzalik inda ghuslil wajah. Jadi niat ini adanya ketika kita basuh wajah. Gitu kan. Kita sebutkan tadi kan niat itu zamannya gitu. Zamannya itu kapan? Ya zamannya. Zaman niat itu adalah ketika di awal ibadah. Kalau masalah berwudu, awalnya wudu itu adalah di awal yang wajib itu di wajah. Maka disitulah kita baru berniat. Kalau dalam sholat ketika takbiratul ihram gitu. Situlah tempat niat kita. Jadi inda ghusli wajah, ketika basuh wajah. Di sini kan kita sebutkan bahwa sebelum kita membasuh wajah itu kan fardu yang wajib. Gitu. Jadi kan sebelum basuh wajah ada yang sunat, yaitu masukkan air ke hidung, istinsyak gitu kan, masuk air ke mulut sunat, dan masuk kedua tangan itu kan sunat sebelum sampai ke wajah. Gitu. Jadi seandainya kalau kita tidak berniat, ketika tidak berniat membasuh tangan ini, tidak ada niat ketika
masukkan air ke mulut itu kan sunat kan, masuk tangan sunat, masukkan air ke mulut sunat, ke hidung sunat gitu. Padahal kita kan niat wudhu itu pas ketika basuh wajah. Jadi ketika basuh tangan tidak ada niat kita kan. Jadi gimana? Kalau seorang itu tidak meniatkan yang dibasuhnya basuh tangan, basuh mulut, masukkan air ke mulut atau hidung, maka itu tidak akan dapat pahala. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita basuh tangan tanpa niat, jadi ya kalau tanpa niat basuh tangan kita tidak ada pahala. Jadi untuk mendapatkan ya pahala basuh tangan, masukkan air ke mulut atau ke hidung, mesti ada niat situ. Niatnya adalah nawaitu sunanal wudu. Kita kan niatkan ketika basuh saja kan, ketika basuh tangan. Nawaitu sunanal wudu. Biar dapat basuhan, biar dapat pahala basuh tangan. Biar dapat pahala basuhan masukkan air ke mulut dan ke hidung gitu. Nawaitu sunanal wudu. Saya berniat membasuh ya sunat wudu gitu. Gitu kan. Karena izat tasalla Sama juga masalah di siwak kemarin. Sebelum ini kan ada masalah siwak. Masalah siwak gosok gigi. Kan ada beberapa yang kita sebut kemarin, hukum bersiwak itu ada yang sunat, ada yang wajib gitu kan. Gitu. Ada yang sunat muakkad. Jadi ketika kita melaksanakan siwak gosok gigi, itu kan kita sudah tahu hukumnya. Kalau waktu ini sunat kan, ini sunatkan waktunya gitu. Tapi kita tidak meniatkan ketika siwak tersebut, maka ia tidak dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat, karena niat itu adalah harus mengerja satu itu harus ada niat. Jadi kalau ketika kita siwak kemarin, masalah siwak, kan ada beberapa kondisi kan. Kalau siwak itu tersebut kan fikuli halin, yustahabu fikuli halin, disunatkan bersiwak atau gosok gigi di setiap kondisi. Ya iya, kita sudah tahu hukumnya, ya disunatkan siwak di seluruh kondisi kan. Tetapi kalau kita tidak berniat, ya percuma saja, tidak dapat pahala siwak, pahala sunat siwak tersebut. Sama juga dengan ini nih. Jadi kalau masalah nawa itu sunat siwak gitu, lillahi ta'ala. Pas ini nawa itu sunat wudu gitu, ketika masuk tangan nawa itu sunat wudu. Nah, sampai di wajah baru kita niatkan nawaitul wudu'a atau nawaitu rafal hadas. Karena sini wajibnya. Karena wudu itu awal ibadah. Karena di wudu awal ibadah adalah di wajah. Jadi di wajah langsung kita niatkan nawaitu rafal hadas, nawaitu tahlil shalah, terserah mana yang kita mau gitu. Yang paling pendek ya entah nawaitul wudu. Kalau kita biasa pakai kan namanya itu wudu ali rafil hadasil asghari gitu, panjang gitu. Mungkin kalau orang pengen yang pendek kan nama itu rafil hadas sah. Nama itu rafil hadas langsung sampai air di wajah. Maka sah niatnya. Itu masalah kaifiyah, cara-cara niat. Jadi biar membasuh tangan kita, berkumur-kumur, masuk air ke hidung biar dapat pahala juga diniatkan. Selanjutnya wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu istibahata fardhis shalah wa in tawadda'a lisunnati na wastibahata shalah. Ini sekarang masalah wudu apa tuh? Orang daimul hadas lah gitu. Daimul hadas atau orang yang berhadas berterusan. Atau kalau kita sebut itu salisul baul, orang yang kencingnya keluar terus, atau orang yang kentut terus gitu. Itu namanya daimul hadas. Atau bagi perempuan istihadah. Jadi bagaimana? Jadi bagi mereka istihadah tetap wajib sholat.
Jadi bagi orang yang salisul baul, ya kencing itu kan hadas, keluar terus misalnya, ya bagi mereka tetap wajib sholat. Atau bagi orang yang takantui tarusya kan, itu namanya salisul rih namanya. Takantui tarusya juga wajib bagi mereka sholat. Jadi yang kita bahas sekarang lah bagaimana cara mereka itu berniat gitu. Kan yang kita katakan itu raful hadas. Kalau yang orang daimul hadas mereka itu tidak akan hilang karena hadasnya berketerusan. Gitu. Jadi bagaimana cara mereka berniat? Tapi kita berdoa dijauhkanlah dari penyakit tersebut. Wa yanwi gitu kan. Dan orang yang salisul baul dan semacamnya wanahuhu itu dia niatkan untuk istibahah fardhu shalah. Dan kalau dia berwudu untuk ibadah yang sunat, wa in tawadda ali sunnati, kalau dia itu berwudu untuk ibadah yang sunat, maka dia niatkan istibahah shalah. Nah, inilah ada dari sebagian jemaah yang nanyakan kemarin, ada di orang niat itu pakai istibahah. Nah, inilah tempatnya bagi orang yang daimul hadas. Jadi bagi orang daimul hadas itu harus pakai istibahah. Itu. Oke. Jadi kan kaifiyah jadi tadi kita telah bahas masalah kaifiyah an-niyah. Jadi masalah nawaitu rafal hadas, nawaitu taharah lis shalah gitu kan, nawaitu ada al-wudu sampai yang 7 tadi itu namanya kaifiyah. Cara-cara kita berniat ketika berwudu. Gitu. Tapi sekarang kita kan sudah tahu gimana cara niat tadi kan. Apakah niat ke semua niat tersebut sah untuk semua orang? Itu. Apakah niat yang kita baca tadi yang 7 tersebut apakah sah untuk semua orang itu? Apakah sah? Jawabannya tidak. Tidak sah. Karena ada orang itu salisul baul. Jadi kalau orang salisul baul itu niatnya juga tertentu, ada niat terkhusus lah gitu. Jadi orang salisul baul atau salisul riyah gitu kan. Jadi bagi mereka tidak bisa menggunakan semua niat yang kita bacakan tadi. Jadi bagaimana sih orang salisul baul itu berniat? Apakah orang salisul baul, yang penting kita udah paham ya, salisul baul itu adalah orang yang kencingnya, pipisnya keluar tarui gitu, keluar menetes-netes tarui, itu namanya salisul baul. Itu kita pahami dulu. Berarti orang salisul baul itu adalah orang yang pipis tarui, pipis berketerusan, itu namanya salisul baul namanya. Apakah sah bagi mereka meniatkan nawaitu rafal hadas? Bagi orang yang salisul baul, sekarang kita permasalahan ya masalah di salisul baul, bukan masalah yang tadi. Sekarang kita masalah di salisul baul. Apakah sah bagi orang salisul baul dia itu meniatkan nawaitu rafal hadas, nawaitu tahlil shalah? Apakah sah? Tidak sah. Kenapa? La yajuzu niyatu rafal hadas gitu. Li'anna hadasahu la yartafi'. Jadi bagi orang yang daimul hadas atau salisul baul tidak sah dia itu meniatkan nawaitu raful hadas. Ya kenapa? Li'annahu hadasahu la yartafi'. Karena hadas mereka itu tidak hilang. Karena hadasnya mengalir terus kan, pipis terus. Tidak hilang. Karena itu tidak sah dipakai niat nawaitu raful hadas. Karena hadas mereka itu tidak hilang. Jadi gimana caranya daimul hadas itu niat wudu? Maka dia itu pakai istibahah namanya. Nawaitu istibahah. Contoh misalkan nih caranya. Nawaitu istibahah fardhis shalah. Jadi bagi orang salisul baul, dia itu meniatkan ketika basuh wajah, nawaitu istibahah fardhis shalah. Kalau itu bedanya orang yang sehat
dan bagi orang yang sakit. Salisul baul kan termasuk orang sakit gitu kan. Jadi bedanya ada di istibahah. Kata-kata di istibahah. Istibahah itu arti boleh, membolehkan. Kalau kita tadi katakan kan nawaitu fardhu wudu sah itu. Kita berwudu. Tapi kalau orang yang Orang yang salisul baul, pipisnya keluar taruh gitu kan. Maka tidak sah pakai niat itu. Dia itu sah niat dengan nawaitu istibahah. Nawaitu istibahah fardhis shalah. Nawaitu istibahah fardhis shalah. Nawaitu, nah kan ketika wudu nawaitu istibahah shalah. Saya berniat dia bolehkan untuk melaksanakan fardhus shalah. Wuduku untuk salat gitu. Istibahah itu boleh, membolehkan. Atau nawaitu istibah naflit tawaf. Orang yang misalkan nawaitu istibah naflis shalah. Kalau orang itu pengen melaksanakan salat sunat, orang yang daimul hadas itu pengen mengerjakan salat sunat adalah nawaitu istibah naflis shalah. Nah, gitu. Atau nawaitu istibah as-shalah. Yang penting kalau orang bagi yang daimul hadas, orang yang salisul baul, itu mesti ada kait istibahah. Nama itu istibahah. Itu. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu. Dan seperti wanahuhu. Sini kan disebutkan di kitab inilah wayan wi salisul bauli. Kan yang situ ini bahaslah masalah orang salisul baul. Wanahuhu, dan yang seperti salisul baul juga sama hukumnya dengan orang salisul baul adalah seperti salisul riyah. Orang yang takantui taruh. Itu namanya salisul riyah. Terkentut berketerusan, itu namanya salisul riyah. Sama hukum dengan salisul baul. Dan juga orang istihadah. Bagi perempuan kok pun haid, ke perempuan itu ada batas-batasnya gitu kan. Sekian, nah dia udah suci. Tapi sekarang darah kok keluar si taruh. Itu maka orang tuh namanya istihadah kalau perempuan. Karena ada darah penyakit lah gitu. Bukan darah haid lagi. Jadi ya niatnya adalah nawaitu istibahah fardhis shalah. Tapi bagi orang yang taharah, kalau orang salisul baul, salisul riyah, dan istihadah, itu namanya adalah taharah darurah. Hanya taharah darurat namanya. Jadi kalau masalah taharah darurah ya'ti fihi maratibun niyah. Jadi kalau orang itu mengerjakan, jadi masalah taharah darurah ini nanti ada namanya daimul hadas, ada tayamum. Tayamum itu juga taharah darurah namanya. Lihat orang tayamum karena tidak ada air kan. Tidak ada air akhirnya pindah ke tayamum. Nanti yang daimul hadas ada juga. Daimul hadas itu ya diantaranya adalah salisul riyah, daimul hadas. Salisul baul, istihadah, itu namanya daimul hadas. Daimul hadas itu adalah daim itu yang berketerusan, hadas itu berketerusan hadasnya. Keluar sih taruh. Itu namanya daimul hadas. Jadi kalau orang yang begitu, mungkin kalau ada di antara kita orang yang ada mengalami seperti itu, jadi bagaimana cara mereka niat? Maka cara mereka niat ada maratibun niyah. Ada level-level niat untuk orang tersebut.
Kan tadi kan nawa itu istibahah. Nah, cuma nanti yang istibahah itu nanti bermacam-macam. Misal sholat, karena sholat itu ada yang fardu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Itu kan ya masalah fardu kifayah, masalah sholat jenazah gitu. Sholat sunat, sholat sunat ya masalah sholat sunat yang kita ketahui. Fardu ya 5 waktu. Jadi mereka tuh tetap ada istibahah. Nama itu istibahah, nama itu istibahah. Ada juga untuk tawaf sebentar. Kita juga pakai istibahah. Orang yang tawaf, orang sul baul kan, dia pergi tawaf, pergi haji, juga ada pakai istibah niatnya. Kalau tidak ada istibah maka tidak sah niatnya. Gitu juga bagi orang yang memegang Al-Quran, masul mushaf, juga ada nama itu istibah masul mushaf. Jadi tidak sah nama itu kan nama itu kayak apa tuh? Gitu. Jadi mereka tuh tetap ada kata-kata istibahah. Itu untuk orang taharah darurah. Jadi taharah darurah itu ada yang daimul hadas, ada tayamum. Orang tayamum tuh juga taharah darurah namanya. Antara yang daimul hadas ada yang sul baul, ada sul rih, dan juga ada istihadah di antaranya. Misalkan dia mau sholat, orang yang selisul baul gitu kan, dia pengen sholat duha gitu, sholat sunat duha. Kalau sholat wajib tadi kan nama itu istibahah fardhu sholat wajib. Atau orang ini pengen sholat duha, nama itu istibahah sholat duha gitu. Kalau dia mau menyentuh Al-Quran, nama itu masil mushaf gitu. Nama itu istibahah, nama itu istibahah masil mushaf. Jadi istibahah itu wajib ada di kait niatnya. Jadi ini masalah maratibun niyah. Maratibun niyah. Mungkin bagi teman-teman yang ada buka WA mungkin bisa dilihat di situ. Baru tadi anak kirim juga. Anak tulis itu masalah cara niat bagi orang daimul hadas, bagi orang yang kencing terus gitu, atau perempuan istihadah. Ada di grup. Situ disebutkan ada level-levelnya gitu. Kalau kita niatkan di level pertama, ya, kalau susah rasanya mungkin bisa buka grup WA-nya. Kalau diniatkan di level pertama, maka boleh level itu satu, maka boleh level itu saja. Dan yang di bawahnya. Kalau kita niatkan level 1, maka niat tersebut boleh kita kerjakan untuk level kedua dan level ketiga. Tuh. Nomor 2, kalau kita niatkan di level 2, maka boleh niat itu kita kerjakan di level ketiga dan tidak boleh di level pertama. Ketiga, kalau ada 3 level sini. Kalau level ketiga, niat di level ketiga kita pakai, niat di level ketiga kita pakai. Jadi level kedua dan pertama tidak boleh. Ini memang enggak ribet ya. Kalau jadi masalah orang salisul baul, kalau dia niatkan ini ada niat nanti, atau kita sebutkan dulu ya niatnya. Apa saja niatnya di level pertama, level kedua, level ketiga. Mungkin yang buka grup mudah. Kita udah saya buatkan level-levelnya. Jadi niat untuk orang yang salisul baul ada 3 level. Level yang pertama. Di level yang pertama ada 3 macam niat. Di level pertama ada 3 niat. Pertama adalah nawaitu istibahah fardhis shalah. Itu yang pertama. Nawaitu istibahah fardhis shalah. Yang kedua, nawaitu istibahah fardhit tawaf. Yang ketiga, nawaitu khutbah Jum'ah ya. Nawaitu khutbatil Jum'ah
Ini menurut pendapat Imam Romli. Imam Romli. Jadi kalau Imam Romli bagi orang yang sul baul, jadi ketika khutbah Jumat juga ada wudhunya. Jadi di level yang pertama ada 3 niat. Di level pertama ada 3 niat. Pertama nawaitu istibah fardhu shalah, yang kedua nawaitu istibah fardhu tawaf, yang ketiga adalah nawaitu khutbah Jumat. Itu ada 3 level. Level yang kedua ini ada 4 niat. Level yang kedua ada 4 niat. Nah, yang pertama niatnya adalah nawaitu istibah naflis shalah. Nawaitu istibah naflis shalah. Ini untuk salat sunat ya, naflis shalah. Kedua, nawaitu istibah naflit tawaf. Ini untuk tawaf sunat. Yang ketiga, nawaitu istibah shalah. Boleh juga. Nawaitu istibah shalah. Itu salat sunat juga. Yang keempat, nawaitu istibah sholatil janazah. Nawaitu istibah sholatil janazah. Itu level yang kedua. Jadi level yang kedua ada 4 niat. Level yang ketiga, nawaitu istibah masil mushaf. Nawaitu istibah masil mushaf. Itu. Nah, itu kita katakan tadi, ada 3 level gitu. Kalau seseorang yang ini masalah kita daimul hadas sekarang ya, daimul hadas. Kalau seseorang daimul hadas itu memakai niat yang pertama, contoh, ada kan tiga macam niat tuh di level pertama. Kalau dia pakai salah satu yang niat di level pertama itu, misal nawaitu istibah fardhus shalah. Ketika wudhu kan nawaitu istibah fardhus shalah. Maka wudhu itu boleh nanti dia kerjakan. Maksudnya wudhunya itu bisa nanti dikerjakan untuk sholat sunat, untuk baca Al-Quran gitu. Kalau yang kedua, kalau dia pakai level yang kedua, contoh sekarang dia pengen sholat sunat, pakai nawaitu istibah naflis shalah. Kalau dia pakai niat seperti itu, maka niatnya itu tidak boleh untuk mengerjakan sholat fardu ya. Karena sholat fardu itu di level pertama. Kalau dia pakai di niat level kedua, maka niat tersebut tidak sah kalau dia kerjakan amalan di level pertama. Yang ketiga, kalau niatkan ketika wudhu, nawaitu istibah masil mushaf. Dia niat itu hanya untuk membasuh, untuk megang Al-Quran. Dia suci untuk megang Al-Quran saja. Maka kalau seperti itu dia berniat, maka level yang kedua, level pertama, tidak sah niat tersebut dia kerjakan. Yuk, mungkin agak susah kan? Langsung saja ke contoh. Contohnya gini. Misalkan sekarang kita mau sholat zuhur. Ini sholat bagi daimul hadas ya. Susul baul. Orang sholat zuhur. Daimul hadas nih. Sholat zuhur. Dia berniat wudhunya. Dia pakai niat yang pertama. Nawaitu istibah fardhus shalah. Ini untuk sholat fardu ya. Niatnya wudhunya. Oke. Dia sholat fardu. Oke, dia selesai wudhu. Kemudian dia sholat zuhur. Misal salat fardu zuhur. Tadi kan diniatkan adalah niat wudhunya adalah nawaitu istibah fardhus shalah untuk salat zuhur. Kemudian setelah dia salat zuhur, kemudian dia melaksanakan salat sunat rawatib tanpa wudhu lagi gitu, tanpa wudhu lagi. Tetap memakai wudhu yang tadi pertama, dia kerjakan salat sunat rawatib, sah. Kemudian selesai dia sunat rawatib, langsung dia baca Al-Quran, megang Al-Quran, sah. Atau kena sah gitu. Kalau level pertama pakai niatnya, maka level kedua, ketiga sah dia kerjakan. Misal sekarang kita pakai level yang ketiga, nawaitu istibah masil mushaf. Saya berwudu sekarang untuk megang Al-Quran saja,
untuk megang Al-Quran. Kemudian wudhu ini dipakai untuk sholat sunat tidak sah. Nanti kalau dia sholat sunat lagi, mesti dia berwudhu lagi. Apalagi kalau dia pengen sholat fardu, wudhu lagi gitu. Karena level ketiga, karena wudhu di level ketiga tidak bisa dipakai di level kedua, ketiga. 2 dan 1. Kalau wudhu di level pertama, niat pertama, 2 dan 3 boleh. Misal lebih mudah. Sekarang kita ini orang daimul hadas, salisul baul. Dia membersihkan rumah gitu kan. Dia membersihkan rumah. Kemudian ketika dia membersihkan rumah, ketemu sama dia Al-Quran. Kan memegang Al-Quran itu mesti suci kan? Mesti suci. Yang mana orangnya sekarang lagi berhadas. Maka untuk memindahkan Al-Quran tersebut, dia mesti berwudu dulu kan? Berwudu dulu. Dan ketika dia berwudu, dia memakai niat nawaitu istibah masil mushaf. Wudu ini hanya guna untuk memegang Al-Quran saja gitu. Setelah dia memegang Al-Quran, mindahkan bersih rumah tadi kan. Kemudian masuk waktu zuhur. Waktu zuhur. Jadi ketika salat zuhur, apakah orang ini mesti berwudu lagi? Ya mesti. Karena orang ini memakai niat di level ketiga. Niat level 3. Jadi tidak bisa dia kerjakan zuhur dengan wudu itu juga. Gitu. Kalau yang sebaliknya tadi kita katakan bahwa kalau dia pakai niat level yang pertama, maka boleh dia ngajakan sholat sunat, baca Al-Quran. Boleh dengan satu wudu tadi. Misalkan dia daimul hadas, sekarang dia pengen sholat zuhur gitu kan. Sholat zuhur, dia berwudu. Namanya itu istibah fardhu shalah. Wudu. Kemudian besok sholat kan zuhur, fardhu zuhur. Habis itu dia sholat sunat rawatib dengan wudu itu juga. Kemudian habis wudu dia baca Al-Quran, maka sah. Tapi kalau dia niatkan di level pakai niat level yang ketiga, hanya itu saja, maka tidak bisa niatnya itu dipakai untuk kedua atau yang ketiga. Itu masalah kaifiyah bagi salisul baul, cara niatnya. Selanjutnya, wa in tawadda'a li sunnati nawa istibah as-shalah. Kalau orang itu pengen melaksanakan sholat sunat, ini masalah salisul baul juga. Orang sholat sunat, maka dia pakai nawa itu istibah naflis sholah. Nafli itu artinya sholat sunat. Nawa itu naflis sholah. Dia untuk sholat sunat. Gitu kan. Tapi kalau tidak memakai lafaz nafli tidak apa-apa. Nawaitu istibahatis shalah. Nawaitu istibahatus shalah tanpa memakai kata-kata kait nafli. Kan tidak apa-apa juga. Kalau dia pakai juga nawa istibahah nafli shalah juga tidak apa-apa. Wa in tawadda'a sunnati nawa istibah shalah. Ini bagi orang salisul baul. Ini kaifiyah berwudu. Jadi kalau bagi yang sehat, itu kan istilah bagi orang yang sakit gitulah ya. Bagi orang yang sakit. Jadi ada cara wudunya ada level-levelnya itu bagi orang yang daimul hadas. Tapi alhamdulillah bagi kita yang sehat, tidak ada yang mengalami tersebut dan jauhlah dari penyakit tersebut. Jadi bagi kita gitu kan, boleh menggunakan apapun cara bentuk niatnya.
Kalau bagi yang tahraya orang bagi orang sehat tidak ada mengalami kayak gitu, ya pakai misalnya dia ketika wudhu kan nawa itu istibah masil mushaf, sah, ntar wudhunya dipakai untuk sholat zuhur, sholat sunat, ngapain sah itu. Tapi kalau bagi orang yang selesul baul itu terbatas hanya untuk level ketiga saja. Tapi bagi orang yang sehat yang tidak mengalami selesul baul atau yang itu, maka satu niat bisa untuk semua ibadah. Tapi kalau orang selesul baul itu terbatas, hanya khusus ibadah ini niatnya gitu, ini niat gitu. Tapi kalau orang sehat, satu niat bisa untuk semua ibadah. Itu masalah kaifiyah cara berniat. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan dulu. Itu masalah di rukun pertama. Rukun pertama adalah niat. Habis ini kita masuk ke rukun yang kedua adalah basuh wajah. Ada yang mau tanyakan, Raffi, Yuli? Karena semakin ke atas semakin berat itu. Yang tidak paham tanyakan aja. Oke. Raffi, ada yang ditanyakan? Ada yang ragu surahnya, penjelasannya gitu? Kalau enggak, kita lanjut ke poin yang kedua, rukun yang kedua, basuh wajah. Oke, mungkin kita lanjut ke rukun kedua ya, Yuli. Oke, rukun kedua dari rukun wudhu adalah atsani ghuslul wajhi. Wa hadduhu ma baina manbati sya'ri ra'sihi wa muqbili dhaqanihi wa ma baina udhunaihi faminhu al-ghamamu wal hudbu wal hajibu wasyaribu wal idharu wal anfaqatu basharan wa sya'ran wa sya'rul lihya wal arid in khaffa wa sala zahirahu wa batinahu wa in kathufa wa sala zahirahu wa yustahabbu takhlilu lihya al-kathah bi asabihi min asfal. Ini masalah masalah apa sih? Masalah basuh wajah. Jadi di sini katakan adalah wahadduhu. Jadi batas yang wajib dibasuh ketika kita berwudu adalah wahadduhu, dan batasan wajah tersebut. Itu kan. Dan batasan wajah itu, wahadduhu dan batasan wajah itu yang mesti dia basuh adalah gitu. Yang mesti seorang itu membasuh wajahnya adalah kalau tidak basuh maka wudunya tidak sah. Kalau tidak sah wudunya maka tidak salah ibadah selanjutnya. Saya sholat, kalau tidak sah wudu ya salah salatnya. Adalah apa itu kan ma baina manbati, apa yang ada di antara tempat tumbuh rambut kepala wa muqbili dhaqanihi gitu wa ma baina uznaihi, apa yang ada maksudnya apa yang ada di antara tempat tumbuh rambutnya dan apa yang ada di dagunya, dagu yang paling bawah di antara telinga. Jadi maksudnya adalah, jadi batasan yang batasan wajah adalah
tempat biasanya tempat tumbuh rambut. Tumbuh rambut kan sini. Nih. Jadi kalau wahaddu batasan ke bawahnya dari kepala sampai ke dagu bawah. Sinilah batasan wajah. Ke dagu yang paling bawah sini. Gitu. Ini juga ada berkaitan nanti masalah aurat perempuan. Jadi kalau aurat perempuan wajah kan tidak termasuk aurat perempuan. Jadi batasan wajah itu adalah dari tempat biasa tumbuh rambut di sini gitu kan. Yang tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai ke dagu paling bawah. Kalau ke kanan itu adalah sini. Tempat tulang-tulang telinga sini. Kanan kiri. Situlah batasan wajah. Berarti kalau lewat batasan wajah, berarti itu termasuk aurat perempuan. Berarti misalnya dagu nih, bawah. Ini termasuk aurat perempuan. Dan juga bagi yang berwudu, semua yang di wajah ini mesti kena air. Kalau tidak berarti tidak salah wudunya. Oke. Berarti faminhu di antara yang masuk wajah wajib dibasuh itu adalah al-ghamam, rambut yang ada di kening. Nih, kalau ada kening-keningnya ada rambut bulu-bulu di kening gitu kan. Nah, itu wajib dibasuh. Yang kedua, wal hudbu. Hudbu itu artinya bulu mata. Jadi bulu mata, ini bulu mata juga wajib dibasuh. Wal hajib, alis mata kan. Wasyarib dan kumis. Wal izar, bulu yang ada di bawah tulang pipi sini. Wal anfaqah adalah bulu bawah Jadi kalau yang wal izar itu adalah bulu yang di sini, yang ada di tulang pipi. Kalau ada kayak seperti orang-orang Arab kan wajahnya berbulu. Ada bulu sini itu namanya izar namanya. Kalau anfaqah yang sini, yang ada di bawah bibir. Biasa ada bulu tumbuh, sini namanya anfaqah. Jadi kalau kita bahas bulu-bulu yang ada di wajah itu ada 20 nama. Jadi dari wajah kita ada nama 20 nama gitu. Ada 20 nama. Oke. Ada 20 nama. Yang pertama ada al-ghamam. Al-ghamam itu adalah rambut yang tumbuh di kening. Biasa kalau ada orang tuh di keningnya rambut-rambut itu wajib dibasuh. Berarti itu wajib dibasuh. Jadi kalau keningnya ada rambut mesti dibasuh. Yang kedua adalah jadi kita katakan tadi kan 20. Jadi nama-nama rambut yang tumbuh di wajah kita ada 20 nama. Yang pertama al-ghamam, rambut yang tumbuh di kening. Yang kedua di alis. Alis kan 2. Alis mata. Bulu mata ya. Ya, alis mata. Alis ada 2. Berarti ada 3. Kemudian bulu mata. Bulu mata bawah atas. Kalau satu mata kan ada 2 bulu. Kemudian mata lagi ada 2 aja. Berarti 4. 7. Kemudian bawahnya kumis. Kumis ada bulu juga. 8. Kemudian sibal. Kemudian selanjutnya lah bulu shibal namanya, shibalan. Berarti shibalan sini. Shibalan itu adalah yang di samping kumis. Jadi samping kumisnya ada bulu, itu namanya shibal. Sini. Berarti itu shibal namanya. Ada 2. Kan shibal kita 2. Kanan kiri. Ya berarti udah 10. Kemudian di bawah bibir. Nih. Bawah bibir. Ini namanya anfaqah namanya sini. Bawah bibir ini nama anfaqah. Kemudian satu kan anfaqah kita kan 1 nih. Kemudian yang an-nafaqah yang di bawah bibir
yang an-nafakah tuh di sekitar bahu bibir, yang di sininya. Sini. Berarti ada dua. An-nafakah kita ada dua, kanan kiri. Berarti udah semuanya udah 13. Yang ke-14 lah jenggot lihyah. Bulu yang terwajah lihyah 14. Kemudian arid. Kemudian yang ke 15 16 adalah arid. Arid itu adalah bulu yang tumbuh di jamban sini. Arid namanya, tulang pipi. Kalau tulang pipi kita ada bulu itu namanya arid namanya, tulang pipi. Itu ada dua juga, arid kanan, arid kiri. 16. Kemudian bulu yang ada dekat telinga sini. Sini ada bulu dekat telinga, ada dua. Izar namanya, izar kanan, izar kiri. Dan dua, berarti 18. Kemudian yang 19 ke 20 adalah rambut yang ada tumbuh di pipi kita. Bulu-bulu. Itu dua, pipi kanan, pipi kiri. Berarti semuanya lah namanya sya'rul ghaddu. Sya'rul ghaddu. Sya'rul ghaddu. Bulu yang tumbuh di pipi. Jadi semua bulu di wajah kita ada 20 nama. Ada 20 nama. Jadi yang ke-20 nama ini, rambut yang ada di wajah kita itu mesti atau wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Tapi masalah yang lihya, masalah wa sya'rul lihya wal arid, di masalah yang bulu yang jenggot sama arid yang jambang di sini, jambang ya sini. Jadi itu ada pengecualian. Kalau arid sini, yang bulu di samping, ya jambang lah namanya. Ini jambang sama jenggot itu ada pengecualian. Ada yang dibasuh semuanya, zuhir sama dan batinnya. Ada hanya yang zuhir saja. Jadi kapan kita basuh yang zuhir dan kapan kita basuh keduanya zuhir dan batin? Kalau lihyah kita itu in khafaf, tipis gitu kan. Kalau lihyah kita tipis, jenggot kita tipis, atau jambang kita tipis, maka itu wajib dibasuh zohir dan batinnya. Jadi untuk menentukan tipis atau tebal jenggot seseorang atau arid seseorang itu adalah dengan, kalau kita khafif, kita katakan khafif, tidak tebal. Jadi cara menentukan adalah antura al-basyaratu min khilaliha fi dalikal majlis takhatub. Jadi kita lihat, kita ketika di majelis obrolan, ya jarak berapa meter gitu kan, penting yang jarak dekat, yang majelis obrolan, kalau kelihatan sela-sela kulitnya, berarti itu kita kategorikan bahwa jenggot orang itu masih tipis. Kalau masih tipis, maka seorang itu wajib membasuh zohir dan batin. Jadi baru sampai air ke batinnya, ke kulit. Gitu. Ghasala zahirahu wa batinahu. Wa in katufa, kalau seorang tebal, ya kalau jenggot kayak orang-orang Arab gitu kan, sampai tebal gitu. Ya kalau dia ngobrol sama kita dekat, nggak kelihatan loh, kelihatan kulit atau apa namanya itu, sela-sela kulitnya nggak kelihatan, maka itu kita katakan adalah tebal. Lam tura basyar. Kalau kelihatan sela-selanya, itu masih kita kategorikan jenggot orang itu tipis. Kalau jenggot orang itu tipis, maka wajib menyampaikan air ke zohir dan batin. Kalau jenggot orang itu tebal, udah kita katakan tebal, berarti nggak kelihatan sela-sela kulitnya, maka ya hanya dibasuh zohirnya saja. Jadi tidak mesti menyampaikan air ke batin. Jadi orang yang jenggot tebal
ketika dia berwudu itu di jenggotnya sini tidak mesti dia menyampaikan air ke dalam. Jadi dia hanya basuh jenggot saja. Gitu. Maka sah wudunya. Tapi kalau tipis baru sampai ke kulitnya. Wa salah zahirahu. Selanjutnya wa istahabbu takhlilul lihyah al-kathah bi asabihi min asfal. Ini sekarang masalah takhlil. Apa nama? Takhlil adalah menyelangi jenggot gitu. Kalau ada kita jenggot yang tebal, apakah sunnah di menyelangi gini-gini? Itu ada khilaf. Cara yang pertama mengatakan bahwa itu berbarengan. Ketika kita basuh wajah langsung disela. Jadi ketika basuh wajah kan, itu wudu kan, basuh wajah langsung ketika basuh wajah langsung disela. Itu cara yang pertama. Di sini ada dua cara. Jadi menyelangi jenggot itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah basuh wajah langsung diselangi. Cara pertama. Cara yang kedua adalah basuh wajah dulu 3 kali. Habis itu terakhir baru silangi 3 kali. Jadi dipisahkan, tidak digabungkan. Jadi kita basuh wajah 3 kali dulu. 3 kali ini masalah sunat. Basuh wajah 3 kali. Habis itu baru terakhir silangi 3 kali juga. Itu bagi orang yang punya jenggot lah.